Kita generasi milenial. Kita adalah roda penggerak. Kita merupakan roda perubahan. Jangan kalah dengan ego kita. Bahkan jangan kalah dengan sifat-sifat buruk kita yang melampaui sifat-sifat baik kita. Mantapkan hati, tajamkan pengetahuan, tebarkan semangat, mari kita bangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Indonesia yang berpancasila, berkebinekaan, dan berkehidupan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara yang mengatur tata kehidupan kita. Mari menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang. Mari jadi generasi gemilang. Mari menjadi simbol kebangkitan. Mari menjadi secercah harapan di tengah kegelapan. Mari bangun Indonesia menjadi negara yang maju. Mari bangun Indonesia dengan politik, hukum, sosial, kemanusiaan, pendidikan yang luar biasa tanpa batasnya. Mari bangun Indonesia dengan kebaikan, dengan kebinekaan, dengan kepancasilaan. Mari lawan korupsi, mari lawan ketidakadilan, mari lawan kemiskinan. Nama saya Monika Mustamo. Saat ini yang ingin saya deklarasikan adalah pada zaman ini di mana milenial sangat dituntut sikapnya atas anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan di mana kita sebagai milenial mendukung upaya untuk memberantas korupsi di pemerintahan, bahkan di kehidupan pribadi kita sendiri. Saya punya kisah di mana dulu saat saya sedang bersekolah di sekolah menengah, saat itu saya bersekolah di SMK 24. Pada saat pertama kali masuk, kami dituntut untuk membeli alma mater. Saat itu sekitar harga alma mater 350.000. Namun karena saat itu jiwa-jiwa muda saya sedang berkobar, di mana kami pasti ada saja melakukan kesalahan, di mana untuk melakukan gaya hidup kami yang kadang agak out of the line. Saat itu saya meminta uang kepada ibu saya. Saat itu saya minta 500.000. Padahal harga alma sendiri adalah hanya 350.000. Menurut saya itu merupakan hal kecil yang menunjukkan sikap korupsi. Kita sebagai milenial harus menunjukkan sikap kita terhadap anti korupsi, di mana dimulai dari hal-hal kecil seperti yang saya lakukan tadi. Tidak perlu kita melakukan hal-hal besar, tapi hal-hal kecil di mana mengurangi sikap korupsi itu sendiri wajib kita lakukan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza. Saya ingin menegaskan tentang anti korupsi di kehidupan saya. Jadi pada suatu hari saya meminjam duit ke ayah saya 300.000 untuk membenerin motor. Tetapi duit itu malah saya gunakan untuk kebutuhan saya pribadi. Karena saya tidak berani untuk membenarkan motor itu karena belum tahu apa-apa saja yang harus diganti, tapi saya malah membohongi saya. Jadi untuk kalian yang di rumah, jangan mencoba seperti hal yang saya lakukan karena itu dampak yang sangat negatif, bukan positif. Tetapi setelah dari situ saya memohon kepada ayah saya supaya dia percaya lagi dengan saya, karena supaya saya bisa mendapatkan duit dari dia lagi. Dan pada akhirnya ayah saya mengasih duit, tapi duit itu harus dikembalikan seperti ya 20% atau 10%-nya. Ya, minimal duitnya tidak boleh kurang, dan lebih pun juga tidak apa-apa, asalkan kembali duit seperti semula itu. Tapi saya tidak melakukan hal yang seperti itu, saya malah menguranginya, lalu saya tabung, masukkan duit itu ke tabungan saya sendiri, saya pribadi ya. Dan akhirnya saya pun makin tidak percaya lagi dengan saya. Ya begitulah hidup, hanya Anda jangan pernah mencoba hal seperti itu. Don't try to home, oke? Saya menceritakan sikap korupsi saya yang pernah saya lakukan. Saya pernah disuruh oleh ibu saya untuk membeli satu barang ke sebuah warung. Dengan senang hati saya pergi untuk membeli barang itu ke sebuah warung.
membawa uang sebesar 100.000. Saya dengan senang hati pergi dan sampai di warung itu saya membeli barang seharga 50.000. Dan ketika saya balik ke rumah, saya mengatakan kepada ibu saya bahwa harga barang itu sekitar 75.000 dan saya hanya mengembalikan 25.000 kepada ibu saya. 25.000-nya untuk saya, tanpa saya beritahu kepada ibu saya. Dan akhirnya saya merasa kalau itu sikap korupsi. Kemudian saya memberitahu orang tua saya telah mengambil kembaliannya sekitar 25.000 itu. Ibu saya mengatakan, jika kamu membutuhkan uang, kamu bisa mengatakannya, tidak perlu mengambil seperti itu. Jadi menurut saya, ingin membeli satu barang, kita bisa memberitahukan kepada orang tua kita. Jika dikasih atau tidaknya itu urusan belakang. Yang penting kita sudah memberitahu kebutuhan yang akan kita beli. Teman-teman, nama saya Ekal. Ini cerita Ai tentang kisah anti korupsi. Suatu hari Ai mengendarai sepeda motor di jalan, lalu diberhentikan oleh salah satu polisi. Waktu itu polisi mau menilang Ai karena Ai tidak bawa helm. Lalu Ai berkata pada polisi tersebut dengan mengatakan, damai aja Pak. Polisi tersebut lalu berkata, berani bayar berapa? Lalu Ai menyodorkan sebuah uang 50.000. Polisi tersebut menerima sembari mengangguk, lalu mempersilahkan Ai untuk melanjutkan perjalanan. Saran saya di sini adalah jangan melakukan tindakan korupsi, apalagi terhadap pegawai pemerintah, karena itu sangat merugikan negara dan juga orang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 menolak korupsi dan mendukung sikap anti korupsi. Jaya Jaya Jaya.